Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Alif Alrizkan dengan NIM 21108522002. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Strategi India dalam Merespon Kampanye India Out di Maladewa. Berangkat dari latar belakang di mana India dan Maladewa telah memiliki hubungan strategis sejak kemerdekaan Maladewa dari Inggris tahun 1965, termasuk peran penting India dalam mengagalkan kudeta lewat Operasi Kaktus 1988, di mana upaya kudeta ini uh, dia dilakukan oleh organisasi separatis macam Tamil yang beroperasi di Sri Lanka. Namun waktu itu mereka mencoba menggulingkan pemerintahan Maladewa yang sah. India sebagai yang mempresentasikan dirinya sebagai uh, kakak tertua atau pelindung bagi negara-negara kawasan, mengambil langkah dengan mengirimkan bala pasukan tentaranya. Namun dinamika politik dalam negeri Maladewa menyebabkan munculnya kampanye India Out oleh oposisi nasionalis yang pro-Tiongkok, di mana setiap ada pemilu, isu-isu sentimen anti-India selalu diangkat. Dengan karena itu, kampanye ini menyebar luas dan berpotensi merusak citra serta pengaruh India sebagai hegemon kawasan Asia Selatan. India eh, India juga merespon kampanye ini, tetapi bukan dengan kekuatan militer, namun melainkan melalui strategik naratif atau narasi diplomatik yang membingkai ulang kehadirannya sebagai mitra regional. Rumusan masalah saya adalah kampanye India di Maladewa berpotensi menggerus pengaruh India yang sudah lama menjadi mitra utama Maladewa, serta kehadiran Tiongkok yang sejak tahun 2013 memiliki program One Belt One Road yang sekarang sudah berganti nama menjadi Belt Road Initiative. Itu menimbulkan kekhawatiran bagi India, terutama bagi pengaruhnya yang telah ada lama di Maladewa. Lalu pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana narasi strategis India untuk merespon kampanye India Out di Maladewa. Tujuan penelitian saya adalah menganalisis bagaimana India membentuk dan menyebarkan narasi strategisnya dalam merespon kampanye India Out di Maladewa melalui tiga pilar dari konsep saya, yaitu sistem, identity, dan isu naratif. Manfaat penelitian ini secara akademis menambah pemahaman yang lebih tentang bagaimana narasi dan persepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam praktik diplomasi kontemporer. Dan secara praktis memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana cara komunikasi politik mempengaruhi keberlangsungan hubungan diplomatik antar negara meskipun menghadapi tantangan dari negara yang dituju. Ini merupakan beberapa studi pustaka saya. Kerangka konseptual saya memakai adalah strategic naratif yang dikembangkan oleh Alistair Miskimon, Ben O'Loughlin, dan Laura Russell. Strategic naratif sendiri adalah alat bagi aktor politik untuk membangun makna bersama tentang politik internasional guna membentuk persepsi masyarakat domestik dan internasional. Ini merupakan konsep strategik naratif yang terbagi dari tiga. Yang dalam layar ini adalah yang pertama adalah sistem naratif yang terdiri dari aspek-aspek identitas sistem dan citra sistem, pembentukan dan pemeliharaan pengaruh, pembingkaian ulang hubungan internasional, membantu mengatasi pergeseran dan kekuatan secara damai, mempengaruhi persepsi tentang cara kerja dunia. Yang kedua adalah identity naratif, di mana identiti diri dan peran dalam politik dunia, dilema dan kontradiksi identitas, penegasan kedaulatan dan kekhasan budaya, mempengaruhi persepsi kepentingan dan cara kerja dunia, pembentukan dan penguatan kelompok identitas dan keseimbangan identitas. Jadi identiti naratif ini adalah bagaimana negara mencoba memasukkan identitas-identitas yang dia rasa selaras dengan nilai-nilai yang ada di negara yang mereka tuju. Dan ini yang terakhir adalah isu naratif yang terdiri dari aspek menanggapi krisis ekonomi atau keamanan, mendefinisikan dan menanggapi berbagai masalah global, mengintegrasikan kepentingan dan tujuan untuk hasil akhir yang diinginkan, menciptakan kerja sama untuk tujuan kebijakan, dan yang terakhir adalah membentuk kelompok identitas dan orientasi normatif bersama.
Di sini metodologi penelitian saya adalah yang pertama adalah jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Batasan penelitian saya adalah dari 2020, eh, tercatat tercatat sejak kemenangan Ibrahim Solih pada pemilu 2018 hingga pergeseran kembali landasan hubungan luar negeri Maladewa di tangan Mohamed Mizu yang memenangkan pemilu tahun 2023. Unit analisis saya adalah India, unit eksplorasi saya adalah strategik naratif yang digunakan India terhadap Maladewa. Sementara teknik pengumpulan data saya adalah studi kepustakaan, teknik analisis data adalah pengumpulan data, analisis data, dan memberikan kesimpulan. Inilah sistematika kepenulisan saya yang akan saya bahas di bab selanjutnya. Yang kedua, bab 2 adalah saya membahas hubungan India-Maladewa dalam dinamika geopolitik Asia Selatan, di mana 2.1 saya adalah membahas peran strategis India dan dinamika regional Asia Selatan, di mana India menempatkan dirinya sebagai pemain besar dalam kontestasi geopolitik kawasan. Mereka memiliki, namun di sebalik itu mereka memiliki konflik tradisional dengan Pakistan sejak pembagian wilayah berdasarkan etnis dan agama oleh Inggris, sehingga hal ini juga merembet pada masalah geopolitik negara-negara kawasan lainnya seperti India yang mendukung kemerdekaan Bangladesh pada saat perang kemerdekaan yang dimana rakyat Bangladesh menuntut kemerdekaan dari Pakistan. Lalu yang kedua adalah SARC sendiri adalah organisasi regional yang bertujuan untuk kerjasama eh, ekonomi dan militer yang didirikan tahun 85 oleh Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Namun perjalanan SHRC ini tidak semulus seperti organisasi-organisasi eh, ke tidak semulus organisasi kawasan lainnya seperti ASEAN, Uni Eropa, atau Uni Afrika. Lanjut ke 2.2 di mana hubungan yang membahas hubungan bilateral India dan Maladewa. Hubungan India dan Maladewa ini eh, seperti yang sudah disebut sebelumnya mulai eh, terjalin sejak tahun 1965. Namun terdapat dua fase yang menandai pentingnya hubungan kedua negara ini. Tahun 2000 sampai 2008 disebut sebagai era keemasan di mana kedua negara ini melakukan berbagai kerjasama militer, ekonomi, dan mendukung satu sama lain dalam forum-forum internasional. Yang kedua adalah fase kedua ini 2008 sampai 2013. Yang namun fase ini ditandai dengan tantangan dengan masuknya pengaruh Tiongkok melalui mega proyek One Belt One Road. Uh, Selain itu juga terdapat isu-isu tradisional seperti berkembangnya organisasi jihadis di Maladewa yang selama ini memang India mengambil concern terhadap isu ini, terutama sejak berbagai serangan yang terjadi di India yang dipelopori oleh gerakan-gerakan jihadis, maka mereka berusaha untuk membendung pergerakan atau pertumbuhan kelompok-kelompok jihadis di kawasan Asia Selatan. Yang selanjutnya adalah masuknya pengaruh Tiongkok di Maladewa. Uh, sebenarnya sebenarnya secara historis Tiongkok dan India pernah berkonflik senjata secara langsung pada tahun 1962 di wilayah Arunachal Pradesh, di mana hasilnya India kalah telak dan Tiongkok uh, sempat mengambil wilayah Assam yang sebenarnya dimiliki oleh India. Namun saat itu Tiongkok mencoba memberikan pelajaran kepada India, namun pada akhirnya wilayah Assam dikembalikan kepada India. Namun saat ini India merasa terganggu bukan karena faktor militer di Maladewa, tetapi masuknya investasi besar-besaran Tiongkok ke Maladewa. Saat ini terdapat beberapa proyek yang telah dan sedang dilakukan, yaitu China Maldives Friendship Bridge yang menghubungkan Kepulauan Malay
bandara dan kepulauan Hulu Malé. Selanjutnya adalah perluasan Bandara Velena guna menunjang sektor pariwisata Maladewa, serta pembangunan hotel bintang 5 pertama yaitu Hotel Rio Palace dan pembangunan Jalan Raya Lamu sepanjang 16,5 km. Selanjutnya adalah dinamika politik dalam negeri Maladewa terhadap hubungan luar negeri dengan India. Pergeseran politik dalam negeri Maladewa di sini saya bagi kepada 4 uh, era kepemimpinan, di mana pasca tsunami 2004 terjadi upaya demokratisasi yang mana demonstrasi terjadi di ibu kota Malé. Presiden Abdul Gayoom mengeluarkan kebijakan India First yang berarti mengutamakan India sebagai mitra kerja sama bagi Maladewa. Lalu bergeser pada tahun 2013, Abdullah Yamin yang sejatinya pro Tiongkok membatalkan kebijakan India First dan lebih memilih Tiongkok sebagai mitra. Pada era Abdullah Yamin ini juga lah Maladewa mengusir tentara-tentara India yang berada di Maladewa serta mengembalikan bantuan helikopter yang telah diberikan oleh India. Lalu bergeser tahun 2018 dimenangkan oleh Ibrahim Solih yang merupakan orang yang berideologikan sama dengan Muhammad Abdul Gayoom yang memimpin pada era demokratisasi awal. Ibrahim Solih kembali mendekatkan Maladewa kepada India sehingga India merasa kuku mereka akan kembali tertancap di Maladewa dengan menggelontorkan dana bantuan senilai 1,4 juta USD kepada Maladewa. Selanjutnya bergeser pada tahun 2023 di mana pemilu paling terbaru yang terjadi di Maladewa itu kembali dimenangkan oleh orang pro Tiongkok yang berideologikan sama dengan Abdullah Yamin yang memenangkan pemilu tahun 2013. Muhammad Muizzu sendiri berasal dari partai yang sama seperti Abdullah Yamin, kembali mendekatkan diri dengan Tiongkok yang didorong oleh upaya konsolidasi kekuatan politik domestik, keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada India karena selama ini Muizzu merasa pada era Ibrahim Solih Maladewa terlalu bergantung kepada India sehingga terdapat kecurigaan bahkan tuduhan yang dilakukan bahwa Ibrahim Solih sedang menggadaikan kedaulatan negara Maladewa. Kebijakan ini juga didorong oleh kedekatan dengan kelompok-kelompok garis keras atau konservatif yang menyebabkan keretakan diplomatik yang serius termasuk dampak pada sektor pariwisata dan pertimbangan ulang perjanjian-perjanjian utama. Bergeser ke bab 3 di mana saya di sini membahas kampanye India Out di Maladewa. Sentimen anti-India merupakan isu tahunan yang dilakukan sebelum pemilu oleh kelompok-kelompok yang saat itu menjadi oposisi. Dalam pemilihan umum Maladewa sendiri, isu kedaulatan dan hubungan luar negeri digunakan sebagai alat mobilisasi politik, terutama masalah dengan India. Kampanye ini kembali digaungkan pada Oktober 2020 oleh koalisi oposisi PPM dan PNC yang menilai kebijakan Maladewa terlalu dekat dengan India dianggap mengancam kedaulatan. Narasi utamanya adalah menyoroti ketidakpuasan terhadap proyek-proyek India dan keberadaan prajurit India di Maladewa. Karena India selama ini memang menempatkan pasukannya di Maladewa. Akar ketegangan sentimen anti-India ini sudah nampak sejak tahun 2009 ketika India memberikan hibah helikopter untuk patroli pertahanan yang dipandang oposisi sebagai penggadaian kedaulatan. Ketegangan meningkat pada proyek Bandara Internasional Malé yang dikelola perusahaan India GMR dan Malaysia MHIB senilai 511 juta USD yang memicu masalah kenaikan harga bahan bakar, pungutan biaya bandara tanpa persetujuan parlemen, dan perlambatan sektor pariwisata 2011 hingga 2012, sehingga sentimen anti-India kembali mencuat karena kerjasama yang dilakukan dengan India bukannya mendapatkan keuntungan, malah
mendapatkan kerugian karena dengan tingginya biaya perawatan dan biaya sewa dan bahan bakar yang ada di Bandara Internasional Malé, tentu akan terjadi penurunan angka kedatangan pariwisata atau pengoperasionalan pesawat-pesawat internasional yang memang akan datang ke Maladewa. Yang selanjutnya adalah politisasi isu agama dan kedaulatan nasional. Selain isu ekonomi, oposisi juga menggiring opini ke isu agama, memanfaatkan identitas Islam yang kuat di Maladewa, di mana konstitusi Maladewa menetapkan bahwa hanya uh, orang Muslim yang bisa menjadi warga negara Maladewa, sehingga kedekatan dengan aktor non-Muslim seperti India, uh, apalagi dengan bagaimana Narendra Modi melakukan represi terhadap umat Muslim di India, tentu ini menjadi pertimbangan bagi kelompok-kelompok pro-nasionalis di Maladewa. Isu ini memicu demonstrasi besar tahun 2011 yang dimana berhasil menyatukan kelompok konservatif dan nasionalis. Tekanan politik berujung pada pengunduran diri Mohamed Nasheed pada tahun 2012 yang ia sebut sebagai kudeta militer terselubung, sementara oposisi menyebutnya transisi kekuasaan konstitusional. Kasus Nasheed membuktikan bahwa isu agama dapat menjatuhkan pemimpin, dan pola ini kembali muncul dalam kampanye India Out. India yang mayoritas Hindu di posisi bertabrakan dengan identitas Islam, tidak cocok dengan identitas Islam, dan diperkuat oleh kasus persekusi Muslim di India pada era Narendra Modi, seperti yang setelah saya sebutkan sebelumnya. Peristiwa jatuhnya Muhammad Nasir menjadi contoh juga bagaimana politik identitas berbasis agama terus digunakan sebagai senjata politik di Maladewa. Selanjutnya adalah kampanye India Out. Selanjutnya adalah membahas peran oposisi dan media lokal dalam penyebaran narasi anti-India. Kampanye India Out sendiri didorong oleh 4 faktor utama, yaitu narasi utang dan kedaulatan, di mana oposisi menuntut agar personel India angkat kaki sejak Maret 2019 dan secara resmi meluncurkan kampanye pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk menekan pembebasan Abdullah Yamin yang dipenjara karena tuduhan korupsi. Media sosial juga berperan penting dalam hal ini. Tagar India Out mulai viral sejak Desember 2018, disebarkan oleh akun-akun pro-oposisi seperti Yusejman, Arka Sufi, Aksaner, serta politisi PPM. Tagar terkait seperti Dasunve, Save Maldives, Defend Maldives, Save Adu. Adu ini merupakan sebuah gugusan pulau yang ada di Maladewa yang sempat berusaha dikelola oleh India. Lalu He Is Back, RY25, dan No Sofa yang berhasil memperluas jangkauan kampanye ini. Peran media lokal seperti Diaries, The Maldivian Journal, dan Maldives News Network (MNN) yang dikenal dekat dengan Partai Komunis Tiongkok gencar mempromosikan narasi anti-India dan pro-Tiongkok. Media Tiongkok seperti Global Times dan China Daily turut menguatkan framing tersebut. Dugaan dukungan Tiongkok kekalahan Solih menghambat investasi Belt Road Initiative yang memunculkan tuduhan bahwa Tiongkok diam-diam mensponsori kampanye lewat elit capture PPM dan pinjaman tidak transparan dan dukungan narasi pro-Tiongkok. Gerakan ini meluas hingga ke jalanan, termasuk aksi di depan Kementerian Luar Negeri India dan Komisaris Tinggi India dengan ratusan motor membawa poster India Out. Abdullah Yamin aktif memimpin kampanye tersebut. Dia juga menggunakan kaos merah bertuliskan India Out serta melakukan safari politik ke pulau-pulau di Maladewa. Pemerintahan Ibrahim Solih dan MDP menolak tuduhan ini, menegaskan bahwa hanya 75 personel India, dan itu pun tanpa senjata, hadir untuk mengoperasikan pesawat dan helikopter, dan menyebut kampanye India Out merupakan agenda politik oposisi menjelang pemilu 2023. Lalu yang bab 4,
saya membahas tentang strategik naratif sebagai upaya India dalam meredam kampanye India Out di Maladewa. Maladewa dalam kontestasi perebutan pengaruh negara di dia. India membingkai kehadirannya di Samudra Hindia, khususnya di Maladewa sebagai pemimpin tradisional yang telah memiliki hubungan historis jauh sebelum era kolonial. Kedekatan ini didukung oleh fakta bahwa India merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Maladewa. Lalu berdasar tahun 76, Maladewa dan India menyelesaikan perjanjian batas maritim dalam membangun citra, dan juga India dalam membangun citra sebagai mitra win-win cooperation. India secara konsisten menampilkan dirinya sebagai penyedia keamanan dan mitra pembangunan utama. Sejumlah contohnya adalah Operasi Kaktus tahun 1988 dan bantuan rehabilitasi pasca tsunami 2004 dan bantuan hingga 30.000 dosis vaksin COVID pada tahun 2020, serta juga ada bantuan pasukan air bersih selama krisis air tahun 2014. Di sektor pertahanan, India menjadi sandaran utama bagi Maladewa, di mana India menyediakan 70% peralatan, melatih personel militer, serta menyelenggarakan latihan bersama seperti Ecofering dan Dosti. Sementara itu, bantuan pembangunan India ditekankan sebagai human-centric dan demand-driven, yakni berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintahan Maladewa sendiri tanpa syarat timbal balik. Lalu kampanye India Out ini juga digerakkan oleh oposisi dengan membalikkan narasi, ditambah dengan bingkaian hubungan India Maladewa sebagai asimetris, di mana India digambarkan sebagai kekuatan hegemonik yang berupaya melakukan penjajahan gaya baru. Menanggapi framing asimetris ini, India meluncurkan strategi reforming dengan menekankan konsep equal partnership. India berupaya menunjukkan bahwa seluruh proyek-proyek dan bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga kerjasama militer dijalankan atas permintaan resmi pemerintah Maladewa, bukan sebagai bentuk penjajahan baru atau dominasi, sesuai dengan yang disampaikan oleh India sendiri, bagaimana bantuan yang diberikan merupakan demand driven. Lalu yang terakhir adalah maka dengan demikian sistem naratif India bekerja pada dua level sekaligus, mengikat Maladewa dalam ikatan sejarah dan budaya, serta menempatkan dalam visi strategis Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan India untuk mempertahankan peran sebagai net security provider tanpa terlihat sebagai aktor hegemonik yang dominan, sekaligus menjaga Maladewa tetap berada dalam orbit pengaruhnya di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan. Selanjutnya adalah identitas India dalam upaya membendung narasi India Out. Maladewa sejak lama memang membangun citra sebagai negara kecil berpenduduk 100% negara muslim, sebuah identitas yang terbentuk setelah konversi dari akar Buddha pada tahun 1155 Masehi. Dalam konteks ini, kampanye India Out memanfaatkan identitas keislaman Maladewa sebagai isu utama dan menyebarkan narasi bahwa nilai-nilai Hindu yang memang dominan pada kebijakan India tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada di Maladewa. Lalu pemerintahan yang condong ke India seperti di bawah Presiden Ibrahim Solih berupaya mempertahankan kerjasama erat dan menolak kampanye India Out sebagai ancaman stabilitas. Sebaliknya, rezim yang lebih dekat ke Tiongkok memanfaatkan isu-isu seperti penarikan pasukan India, pembatalan perjanjian hidrografi, dan kasus sosial yang dikaitkan dengan India untuk memperkuat dukungan politik berbasis agama dan nasionalisme. Selanjutnya, India memposisikan diri sebagai first responder dan mitra tradisional Maladewa sejak tahun 1965. Kolaborasi ini menguat pada era Presiden Abdul Gayoom dari tahun 78 hingga 2008 hingga Mohamed Nasheed 2008 hingga 2012. India secara konsisten menjadi negara tercepat dalam merespon krisis di Maladewa.
Untuk meredam kampanye India Out yang kerap memanfaatkan sentimen agama, India mengandalkan soft power sebagai instrumen diplomasi publik, seperti contohnya Bollywood, yoga, pendidikan, dan beasiswa menjadi sarana membangun kedekatan kultural ketimbang dominasi politik atau dominasi militer. Film-film Bollywood yang menampilkan gaya hidup budaya dan festival India menciptakan daya tarik emosional di berbagai belahan dunia. Selain itu, India memperkuat jaringan dukungan domestik melalui kelompok pro-India seperti Partai Demokrat Maldewa (MDP) dan komunitas diaspora India yang berjumlah sekitar 22.000 orang, termasuk lebih dari 125 dokter dan 25% tenaga pengajar di Maladewa dimanfaatkan oleh India. Lalu yang terakhir adalah dalam bab 4 ini adalah pembingkaian isu-isu dalam upaya counter naratif India pada kampanye India Out. Hubungan India-Maladewa sejak lama dibangun atas dasar kedekatan historis budaya dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. India memposisikan keterlibatannya melalui konsep Partnership for Growth dengan menekankan bantuan yang bersifat demand-driven dan berbasis kesetaraan, mencakup proyek infrastruktur, dukungan kemanusiaan, serta kerjasama pertahanan. Namun munculnya kampanye India Out yang dipelopori kelompok oposisi menentang hubungan ini dengan mengusung narasi nasionalisme dan kedaulatan yang oleh India dibingkai sebagai bentuk politik identitas yang sempit, anti-demokrasi, dan berpotensi merugikan stabilitas domestik Maladewa. Meski hubungan bilateral ini dibingkai dalam semangat kesetaraan dan kerjasama, kehadiran India di Maladewa tetap menghadapi tantangan serius melalui kampanye India Out yang digerakkan oleh partai oposisi dan mantan Presiden Abdullah Yamin. Kampanye ini menuding India sebagai kekuatan hegemonik yang dominan dan membawa narasi xenofobia yang menyinggung isu diskriminasi di India selama pemerintahan Narendra Modi atau pada setiap kepemimpinan partai BJP di India. Isu ini semakin kompleks karena meluas ke level regional dan global akibat posisi strategis Maladewa di jalur Sea Lines of Communication (SLOC) Samudra Hindia yang dilalui 50% perdagangan luar negeri India dan 80% impor energinya. Posisi tersebut menjadikan Maladewa titik penting dalam persaingan geopolitik India dan Tiongkok. Tiongkok memanfaatkan peluang ini dengan mengajak Maladewa bergabung dalam megaproyek Belt Road Initiative atau BRI dan New Maritime Silk Route. Sementara Maladewa sendiri kerap menjalankan strategi bandwagoning for profit dan hedging untuk meraih keuntungan maksimal dari kedua kekuatan besar, atau bisa disebut Maladewa ini memang terkadang melakukan kebijakan dua kaki. Bab 5 atau penutup, saya berhasil menyimpulkan bahwa penelitian ini menemukan strategi India dalam menghadapi kampanye India bersifat proaktif dengan menekankan ikatan historis, kedekatan kultural, dan kerjasama pembangunan berbasis demand-driven. India memingkai hubungan sebagai equal partnership melalui diplomasi publik, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama pertahanan, sambil mengaitkan keterlibatannya dengan kebijakan Sagar dan visi Indo-Pasifik. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menolak citra hegemonik dan menegaskan keterlibatan India sebagai citra yang setara. Penelitian ini untuk selanjutnya atau kedepannya disarankan melakukan studi komparatif dengan kasus serupa atau menggunakan pendekatan interdisipliner agar analisis narasi diplomasi lebih kaya. Secara praktis, India perlu lebih peka terhadap dinamika domestik Maladewa dan menjaga transparansi kerjasama, sedangkan Maladewa perlu mencegah politisasi isu domestik agar stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga. Maka dari itu, sekian presentasi seminar hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.